Ini foto kamu beneran? Iya bener. Luar biasa banget. Kamu makan apa? Bola bekel? Waktu itu jujur saya sempat naksir sama adalah teman angkatan saya gitu. Dia langsung ngomong gini ke saya, "Loh Sher, lu kayaknya nggak bisa kurus lagi ya? Lu kok gemuk banget sekarang?" Pas di situ saya langsung kayak sakit hati dong, kayak wah orang yang saya naksir kayak saya lihat wah mukanya ganteng gitu kan. Ngomong gitu ke saya gitu dok, saya jadi merasa kayak wah gue tunjukin lu awas aja ya gue bakal kurus gitu. Apa sih yang buat kamu sesukses dan hebat sekarang? Aku kasih pilihan kamu ya. Yang pertama, karena kedua orang tua kamu yang sudah support luar biasa. Yang kedua, karena kamu dipilihin sekolah yang semua yang terbaik. Yang ketiga, kamu dicariin lingkungan yang bagus, teman-teman yang luar biasa yang support kamu luar biasa semuanya. Yang keempat, karena memang kamu punya niat, kamu punya integritas dan kamu memang bekerja keras dari dulu. Aku pengen tanya, yang mana yang bisa buat kamu sukses? Di depan saya ini ada Sharon Alberta. Ini foto kamu beneran? Iya bener. Luar biasa banget. Ini berapa tahun yang lalu? Itu 2018 dok. 2018. Kamu makan apa? Bola bekel? Bisa dibilang gitu dok. Hari-hari makannya ya cimol. Oke, kamu apa? Anak kedokteran? Anak kedokteran ya. Anak kedokteran. Sekarang dokter muda lagi koas. Sekarang udah selesai koas dok. Kemarin habis ujian UKMPPD sih. Oke. Lagi nunggu hasil. Sesulit itu kan masuk kedokteran sampai kayak gini ya? Sebenarnya sih nggak juga ya dok. Maksudnya ya susah sih, susah. Cuman emang waktu itu posisinya semester 2 sih dok. Jadi awalnya tuh sebenarnya saya dibilang gendut juga enggak sih ya. Mungkin bisa orang bilang berisi. Yang mana nih? Dulunya itu kayak tebel. Berisi lah 60 kilo gitu. Sekitar 60 kilo. Ya. Sekitar 60 kilo gitu. 60 kilo berisi. Terus waktu itu masuk semester 2. Entah kenapa. Mungkin itu mulai masuk pelajaran kedokteran yang cukup lumayan berat lah ya dok. Maksudnya mulai ketemu anatomi. Mulai ketemu yang gitu-gitulah gitu kan. Semacam pelajaran gitu. Entah kenapa kayak makan saya jadi gak kekontrol gitu. Jadi gak kekontrol kayak. Bawaannya tiap kali mau belajar atau misalnya mau ujian gitu selalu kayak ngemil terus, makan terus gitu. Jadi itu karena stresor jadi pelajar iya, ya? Kayak dari pelajaran bisa dibilang gitu kali ya dok. Dari pelajaran entah kenapa kayak gak bisa kekontrol aja gitu makanya jadi ngemil terus. Apalagi kalau belajar kan begadang, makan terus gitu. Makan terus. Pinter kagak gemuk ya. Aduh, bisa aja tuh. Berat badannya jadi berapa itu jadi? Waktu itu sekitar terakhir nimbang sih 80 kilo dok. Oh dari 60 sampai 80 kilo. Tapi pipi kamu sampai tumpah kayak gitu ya? Iya sampai tembem banget kayak gitu. Tapi itu terakhir juga udah gak berani nimbang lagi sih dok. Karena tiap kali nimbang naik 1 kilo udahlah. Naik 1 kilo udahlah gak usah nimbang lagi gitu. Udah capek gitu. Tiap kali timbang 1 kilo udahlah. Gak usah nimbang lagi serem. Tapi kamu enjoy? Waktu itu enjoy dok. Saya ngerasa kayak udahlah yang penting saya makan gitu. Daripada saya makin stres gitu karena pelajaran gitu. Jadi kayak udahlah makan aja gak apa-apa gitu. Oh kenapa sih? Aku pengen tahu alasan. Ada memang beberapa orang ya kalau misalnya lagi stres, kayak lagi belajar ada tekanan kayak gitu punya. Ada 2 orang itu yang satu yang makan terus malah. Ada yang satu lagi kagak mau makan. Benar. Aku tipikal yang kagak mau makan. Dokternya gak mau makan. Aku gak mau makan. Makanya aku seneng kalau aku stres. Aku bisa menjaga berat badanku. Saya kebalikannya dok. Kamu kebalikannya? Iya, kenapa? Kalau misalnya kita lagi stres ada tekanan kayak gitu, nggak makan emang kenapa sih? Nggak tahu dok. Saya waktu itu ngerasa kayak, nggak tahu sih. Saya dengan sendirinya gitu waktu belajar ini langsung kayak ke dapur cari cemilan gitu. Coba ke dapur cari cemilan kayak. Yaudah cari cemilan aja gitu. Saya ngerasa kayak kalau saya nggak makan saya bakal ngantuk nih. Jadi saya harus belajar sambil ngemil gitu, sambil ngunyah biar saya bisa bangun sambil baca gitu, sambil belajar gitu. Karena itu bikin saya jadi kalau saya makan otomatis saya bakal melek gitu kan kalau saya ngunyah. Nggak ada kayak ngingetin kamu di samping-samping kamu atau orang tua kamu gitu? Orang tua saya sih waktu itu enggak sih dok. Maksudnya orang tua saya kayak semangat nak gitu ya. Kayak yaudah yang penting kamu belajar tapi jangan terlalu capek juga. Intinya orang tua sih gitu. Oke. Dan akhirnya kamu sadar kamu overweight? Ya. Waktu itu akhirnya saya sadar karena kebetulan saya punya adik dok. Saya punya adik, cewek juga, beda 3 tahun. Kebetulan dia emang tipikal anak yang suka belanja baju. Nah waktu itu kalau saya lagi pergi ke mall sama dia cari baju gitu, kok ini bajunya gak ada yang muat di saya gitu. Termasuk yang XL pun kok gak muat di saya. Sedangkan adik saya pakainya S nih dok. Sedangkan saya coba cari ukuran XL kok gak muat juga di saya gitu. Kayak baru sampai leher kok kayaknya udahlah gak muat deh, tak robek. Ntar disuruh ganti. Baru sadar kamu sadar gendut kayak ya. gitu ya kayak. Terus makin lama juga ngeliat kaca kok kayak saya ngerasa kok muka saya serem banget gitu dok. Sampai saya gak berani selfie gitu kan. Gak berani selfie, gak berani upload apa-apa lah di sosial media gitu.
Makanya kayak banyak juga yang ngomong gitu kan, bohong nih. Dulu pasti nggak pernah gemuk, orang di Instagram aja nggak ada foto gemuknya gitu ya. Sekarang siapa sih dok yang pede segemuk itu selfie, foto-foto diupload gitu kan, nggak ada yang pede gitu dok. Aib ya. Dibilang aib gitu. Dulu teman saya kalau nge-mention saya juga saya suruh tutupin stiker lah atau jangan mention saya gitu. Ya ini menarik nih. Iya, jadi sebenarnya orang itu akan lebih rajin posting, upload ketika diri dia itu menarik atau sesuatu hal yang dia pengen banggain dengan orang. Benar, kayak lebih pede gitu dok, bisa dibilang lah. Di saat kalian lagi susah, hidup aja ngutang, hidup lagi susah-susahnya, hidup lagi jelek-jeleknya, kagak posting. Gak diposting bener dok, jadi tunjukin yang seneng-senengnya aja. Yang lagi, ketika lagi seneng, ketika lagi cantik-cantiknya, rajin posting. Sehari berapa kali? Minimal sekali ya? Ya sekali lah, kalau di story bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali ya? Karena ada sesuatu hal yang dibanggakan ya. Bener, jadi ya. Tapi pada waktu itu reaksi teman-teman kamu kayak gimana? Mungkin kalau teman-teman yang kayak sehari-hari ketemu di kampus gitu ya dok, mungkin mereka gak terlalu sadar dengan perubahan saya yang kayak segitunya kali ya, karena kan setiap hari ketemu jadi nggak terlalu ngeh banget gitu ya. Cuma pacar putusin langsung. Waktu itu punya gebetan sih dok. Punya gebetan. Cuma kan waktu itu saya naiknya lumayan drastis ya dok. Jadi di situ chat saya mulai ngilang 2 hari orangnya, mulai di ghosting 2 hari, 3 hari gitu kan dengan berbagai macam alasan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, di-cut aja gitu kan. Terus habis itu ada nggak di fase itu kamu pacaran gitu? Kalau di fase menerima itu kamu apa adanya? Nggak ada sih dok. Cuma waktu itu saya cuma waktu itu jujur saya sempat naksir sama adalah teman angkatan saya gitu. Tapi respon dia kayaknya agak menyebalkan. Dia kayak ngomong. Kenapa tuh? Kenapa? Waktu itu saya lagi di perpustakaan ceritanya gitu dok. Kebetulan dia emang suka di perpustakaan gitu. Dan dia langsung ngomong gini ke saya, "Loh Sher, lu kayaknya gak bisa kurus lagi ya? Lu kok gemuk banget sekarang, lu kayaknya gak bisa kurus lagi ya?" Wah di situ saya langsung kayak sakit hati dong. Kayak wah, orang yang saya naksir kayak saya lihat, wah mukanya ganteng gitu kan. Ngomong gitu ke saya gitu dok. Saya jadi merasa kayak wah gue tunjukin lu, awas aja ya gue bakal kurus gitu. Gara-gara itu juga salah satunya ya dok, salah satunya sih. Salah satu yang men-trigger saya kayak, saya harus kurus gitu. Saya nggak boleh. Lebih jelek ya masuknya ya? Kayak agak diomongin langsung di depan cowok tuh langsung kayak lebih sakit. Lebih sakit. Lebih nyesek. Lebih nyesek ya? Lebih nyesek. Lebih nyesek ya? Dan akhirnya kamu memutuskan untuk diet baru? Iya. Waktu itu kan, jadi waktu itu gemuknya tuh sekitar yang tadi foto itu tuh, itu kan lagi acara 17-an Agustus waktu itu 2018, itu fase paling gemuk ya saya sih dok, bisa dibilang fase paling gemuk. Terus saya mulai coba diet tuh sekitar mungkin bulan Oktober November lah. Saya mulai. Itu berapa kilo jadi berarti gemuk tuh? Atau kamu nggak tahu? 90, 100 nyampe nggak sih 100? Terakhir nimbang sih 80 dok, cuman itu karena tiap kali nimbang sekilo aja saya udah gak nimbang lagi. Pokoknya saya mau nimbang kalau saya mulai diet lagi gitu, saya baru menimbang lagi gitu. Dan kamu putuskan untuk diet? Iya, saya putusin buat diet. Atau kamu dicampakkan seseorang sampai akhirnya gak nafsu makan? Enggak sih, mutusin diet waktu itu. Mutusin diet. Ya. Itu kan sulit ya? Sulit banget, Dok. Awalnya sih juga banyak gagalnya juga sih. Hal tersulit dalam hidup tuh menurut aku tuh diet. Bener, Dok. Karena butuh niat banget kan untuk merubah pola makan itu nggak gampang. Oke, apa yang kamu sharing dong? Kayak gimana caranya kamu bisa jadi sukses? Itu berapa tahun yang lalu tuh jadi? Sekitar 2018, 5 tahun ya dok. Berarti. Proses untuk diet sampai sekarang? Dietnya waktu itu 7 bulan aja sih. 7 bulan? Ya, berarti 7 bulan yang lalu kamu masih 80-an? 7 bulan di 2019. Berarti. 2019, berarti 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti butuh waktu 4 tahun 4 untuk tahun, kamu fase seperti sekarang? Iya. 4 tahun sih udah kayak sekarang. Oke, apa yang pada waktu itu kamu lakukan? Waktu itu saya nyoba berbagai macam hal ya dok, mulai dari coba catering gitu kan. Tapi ngerasa kayak catering nggak terlalu ngaruh di saya gitu kan. Karena saya waktu itu pas gemuk itu juga suka makan nasi, akhirnya saya mulai mutusin coba nggak makan nasi. Tapi dengan cara dikurangin perlahan-lahan gitu dok, dikurangin dikit-dikit porsi nasinya. Baru habis itu saya mulai nggak makan nasi sama sekali. Terus kalau pagi harinya itu saya cuma makan 1 helai roti tawar sama susu yang low fat gitu dok. Cukup gak pakai apa-apa. Awalnya enggak sih dok, lapar banget. Perut saya
kekeruyukan terus kan bunyi terus ya. Terus siangnya saya coba, karena dari teman-teman saya juga banyak yang bilang shirataki gitu kan. Akhirnya saya nyoba siang tuh pakai shirataki. Semuanya nggak enak semua itu. Nggak enak semua, nggak ada rasanya, hambar. Ya. Saya udah coba, saya rebus gitu pakai kuah ayam gitu. Jadi kayak rebus masak pakai kuah ayam. Sama paling pakai bakso-baksoan. Tapi baksonya tuh yang dibikin sendiri dok. Jadi kayak daging ayam yang di blender gitu. Terus habis itu dibulet-bulet direbus gitu. Udah itu tiap Bertahan siang. Berapa lama itu? 7 bulan tuh dok. 7 bulan. 7 bulan. Saya makan itu terus. Curang atau enggak tuh? Sesekali sih ada dok. Cuman kalau sesekali pun juga paling saya temenin adik saya makan all you can eat, kayak makan daging aja gitu kan, nggak pakai nasi. Berarti memang sudah niatnya dari diri kamu ya? Niat ya, karena saya juga ngerasa kayak saya jadi gampang capek gitu kan, karena terlalu gemuk. Terlalu gemuk ngerasa. Oh, mudah mulai kayak males. Gitu. Awalnya sih orang tua saya juga kayak ya pastinya mereka kayak udahlah nggak usah diet nanti sakit gitu kan, udahlah nggak usah diet gitu. Tapi saya ya nggak mau, saya itu butuh dukungan mereka juga kan buat. Nggak apa-apa, nggak usah diet, senang aja, warisan banyak. Nggak gitu. Terus abis itu ya udah sih, akhirnya papa saya kayak ya udah papa saya ikut ngedukung juga. Jadi tiap malam juga saya makannya cuma buah. Tiap malam makannya cuma buah. Papa kayak bantu juicein, potongin buah gitu. Kalau misalnya saya mau kayak ngambil cemilan atau apa, papa langsung potongin buah, udah makan buah aja gitu, atau minum jus aja gitu, nggak usah makan yang aneh-aneh lah gitu. Artinya butuh niat dari diri kamu, terus butuh support dari orang support bener dok, karena sekitar kamu. Ya, kayak gimana kalau misalnya di samping kamu orangnya temennya yang suka, ayo kita makan ini yuk. Banyak sih dok. Teman kuliah saya kebetulan banyak kayak ayo kita nongkrong gitu. Bener loh, gue lagi diet nih. Tapi ya udah akhirnya kayak ikut makan sih tetap dok, maksudnya ikut nongkrong ya, cuman ya saya paling pesennya ya kalau nggak air putih paling mentok-mentok es tawar. Lu nggak asik loh temenan dengan kita loh. Tapi mereka kayak udahlah harus menerima gitu. Berarti dari diri kamu harus kuat ya. Dari diri emang harus niatnya sangat tinggi. Sekarang berat badannya berapa nih? Sekarang di 53-an sih. 53, 54. Naik turun di situ-situ aja. 354. Aku ngelihat foto kamu, gila lo, beda jauh banget lo, luar biasa. Iya sih, itu fase paling parah sih foto itu tuh. Fase paling parah. Paling ya bisa dibilang paling besarnya saya sih. Dan olahraga juga nggak? Kalau olahraga sih, kebetulan waktu itu saya tinggal di apartemen kan waktu kuliah. Jadi sering berenang aja sih dok, turun ke bawah. Sering berenang aja, itu nggak masuk lah ya sebenarnya ya. Nggak masuk ya dok ya. Yo, olahraga berenang tuh nggak bisa ngurusin loh. Iya sih dok, cuman ya lumayan lah dok untuk untuk ngambang-ngambang. Gampang-gampang. Ya lumayan lah dok. Gitu. Tapi memang kalau diet itu yang paling penting itu sebenarnya makan sih sebenarnya. Iya benar, defisit kalori. Nomor 1 itu makan, bukan olahraganya sih sebenarnya. Ya, olahraga itu sebenarnya membantu untuk ngencengin. Iya. Karena kan bagaimanapun juga kalau misalnya sudah kurus itu rata-rata pasti gelambir. Pasti ada efek nggak kamu? Efek ke setelah kurus seperti sekarang masih ada nggak jejas tersisa? Ada pasti. Stretch mark. Stretch mark. Stretch mark banyak banget. Gitu. Stretch mark banyak banget. Banyak banget. Pasti ya. Iya banyak banget. Kendur di beberapa sisi itu pasti ada. Nggak mungkin nggak. Setuju. Benar. Ada sesuatu yang lain? Kuku, rambut rontok. Rambut rontok. Kayaknya dari sebelum itu rambut saya udah rontok sih dok. Tapi ya mungkin emang ya sih tambah makin rontok ya. Tambah makin rontok ya. Ketika kita diet berlebihan, itu kan paling enggak itu nutrisi yang masuk dalam tubuh kita itu kan berkurang juga. Wajah jadi lebih kusam, kulitnya jadi kering, kukunya juga enggak sesehat yang kemarin. Ya kalau kuku mungkin enggak begitu kelihatan ya, kecuali kalau kamu misalnya pakai extension atau apa, mudah patah kayak gitu, punya berasa banget. Yang paling kelihatan banget itu adalah rambut sebenarnya. Iya sih, benar. Rambut itu kelihatan banget, mudah rontok, terus juga badan ya, bagaimanapun juga pasti akan, kan kalau misalnya kita ngomong karet ya, karet itu kan begitu tarik kuat-kuat, begitu dilepas itu pasti ada stretch mark. Benar. Ya. Jadi perubahan berat badan yang luar biasa besar ya pasti ada stretch marknya, pasti ada kekendurannya. Ngalamin juga ya? Ngalamin dok, stretch mark sih terutama waktu itu benar-benar mengganggu saya sih. Karena benar-benar muncul dari betis ke paha, ke tangan semua gitu. Kulit paha, betis kamu aja sudah nggak sanggup lagi waktu kamu gede tuh. Iya, udah berteriak-teriak. Ampun bos. Udah nggak kuat. Iya sudah. Waktu itu akhirnya di treatment juga sih sempat. Karena benar
parah banget sih. Menurut saya nggak pede juga kan pakai celana basket pun yang cuma selutut aja saya nggak pede gitu. Karena benar merah semua kan stretch mark gitu. Sekarang apa perubahannya setelah kamu jadi cantik seperti sekarang? Ya pasti lebih di cowok-cowok pasti lebih inilah itu kayak maksudnya banyak yang lebih memuji juga lah pasti. Bangki memang cowok. Iya emang ya nggak gitu sih canda. Maksudnya cowok-cowok juga ya ada lah jadi yang lumayan banyak yang deketin juga. Kalau dulu kan ya waktu saya gemuk mana ada sih yang deketin gitu kan? Gak ada yang deketin. Nggak ada. Yang ada kan saya di ghosting 2 hari 3 hari nggak ada yang ngebales gitu kan. Kalau sekarang banyak yang deket-deketin. Sekarang ya ada lah dok. Tinggal kamu kasih kode aja mereka deket. Gitu ya. Nggak gitu. Sama sih, cewek-cowok tuh sama bangkainya memang. Sama dok. Sama. Kalau kayak sekarang kan kalau kamu cantik sekarang kan mereka mau kan. Cewek juga sama. Kalau cowok nggak ada duit dia ghosting juga. Gitu, Kalau cowoknya sudah banyak duitnya dateng lagi. Ini bukan bangke sih menurutku. Realistis. Realistis. Ya, benar. Realistis. Kamu juga kan kalau ngelihat cowok miskin, jelek, mau kamu? Tergantung sih dok. Tergantung dilihat dulu dong. Dilihat dari pribadinya, apakah orangnya pekerja keras atau enggak gitu. Udah jelek, miskin, asal pekerja keras aja mau kamu? Ya. Kalau jodoh dari Tuhan, bagi kalian semua yang masih berjuang silakan bekerja. Kalau jodoh dari Tuhan, gak apa-apa. Gak apa. Oke. Ada pengalaman lagi nggak cowok yang kemarin yang di perpustakaan? Ya dia sempat deketin sih. Dia sempat deketin. Ya. Terus kamu bilang apa? Ya. Kok kamu jelek sih, hitam? Enggak sih. Kalau saya sih ya emang lagi nggak mau juga sih. Lagi nggak ini aja. Lagi mau fokus kejar profesi saya dulu aja. Oke. Ini baru selesai kedokteran. Baru selesai kedokteran. Ini sudah i-ship belum? Baru mau ship berarti dok. Karena saya baru UKMPPD kan Agustus. Oh, baru mau 4 minggu lalu saya ini. selesai UKMPPD dok. Oke. Mau internship di mana jadi? Kalau internship, kalau bisa sih Jakarta aja sih dok. Kalau mau sih. Cuman nggak tahu sih dok. Karena agak nggak nentu ya sekarang. Oke. Sharon, kamu ngeliat dunia ini kayak gimana sih? Adil, tidak adil? Privilege jadi orang cantik. Kalau menurut saya sih ya sebenarnya kalau dibilang dunia itu adil pasti kadang ya bisa dibilang nggak adil ya dok. Bisa dibilang kadang nggak adil. Cuman tinggal bagaimana dari kita sendiri aja sih menyikapinya gitu. Saya rasa ketika kita bisa bersyukur dengan diri kita sendiri gitu, dengan apa yang kita punya, ya itu nggak akan jadi masalah gitu. Dan menurut saya sih Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik ya. Kayak contohnya deh, misalnya waktu saya gemuk gitu, mungkin saya dulu ngerasa kayak, kok kenapa harus saya ngelewatin gitu, kenapa saya harus gemuk, kenapa kulit saya juga jadi rusak gitu kan dok. Cuman kalau dilihat lagi ke sekarang nih, misalnya sekarang saya lihat lagi ke belakang, saya ngerasa kayak, oh Tuhan tuh baik ya gitu. Kalau misalnya dulu saya nggak gemuk, mungkin saya nggak bisa kayak sekarang gitu. Mungkin saya nggak akan dipanggil dokter juga gitu kan. Saya mungkin nggak akan kenal dokter. Mungkin saya juga nggak akan bisa berkembang di sosial media seperti itu kan. Kalau dilihat lagi gitu. Jadi saya ngerasa selalu ada pesan. Ya apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh ya udah Tuhan rancang sedemikian rupa gitu. Cuma mungkin kadang kita di saat terjadi itu kita nggak tahu gitu. Sebenarnya maksud Tuhan tuh apa sih kita ngelaluin ini gitu. Tapi ada 2 fase loh pada waktu itu kamu. Ketika kamu tadi, pembicaraan kamu tadi itu benar semua ya. Tapi ada 2 fase loh. Ketika kamu gemuk sekali, kamu ada 2 fase di mana kamu bersyukur dan menerima. Dan akhirnya tetap seperti itu. Benar. Akhirnya tetap seperti itu sih. Atau kamu bersyukurnya dengan cara yang lain seperti yang sekarang. Kalau saya dulu sebenarnya tetap bersyukur sih dok. Sebenarnya tetap bersyukur. Cuman saya ngerasa mungkin dari diri saya sendiri juga kan udah ngerasa nggak nyaman ya dok. Mulai capek, gampang capek. Mulai jadi lebih males gitu kan dok, ngapa-ngapain juga jadi males kan karena kelebihan bobot gitu kan dok. Terus saya ngerasa juga kayak terlalu gemuk nih, apalagi dari saya kan juga belajar ya dok, terlalu gemuk nih juga nggak sehat gitu buat diri saya, ke depannya juga nggak bagus. Itulah kenapa juga saya harus diet nih. Tapi saya diet juga sebenarnya untuk ya diri saya sendiri, untuk kesehatan diri saya sendiri, untuk saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari juga lebih enak, lebih nyaman gitu. Menurut saya bisa dilihat orang lain tuh bonus gitu. Oke.
Itu bonus aja. Bonus aja ya. Bonus aja. Lebih ke untuk diri kamu sendiri. Lebih ya? untuk diri saya ini sendiri. Ini aku suka nih. Jadi cantik, sehat untuk diri kamu sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk pasangan kamu. Bukan untuk ngegebetin cowok. Betul. Karena menurut saya kalau misalnya kita tuh pasti bakal cantik di mata orang yang tepat kan dok, bisa dibilang gitulah ya dok. Jadi kayak saya nggak terlalu merhatiin waktu itu posisinya sih, saya dapat omongan kayak gitu cukup nge-trigger saya untuk diet, tapi balik lagi saya bukan untuk nunjukin ke cowok itu banget gitu, kayak kalau saya bakal bisa kurus gitu, sebenarnya lebih untuk diri saya sendiri juga sih dok. Ini yang pengen sampaikan dari kasus Inara kemarin ya, bahwa kita tuh cantik itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Kita pintar tuh untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang tua kita. Memang orang tua kita pasti akan bangga. Betul. Tapi at the end of the day itu untuk diri kita sendiri. Value untuk kita sendiri. Supaya apa? Kalau misalnya kamu dari gendut jadi seperti sekarang, kamu yang sehat kan? Kan kamu yang sehat. Bukan orang tua kamu, bukan pacar kamu, bukan gebetan kamu. Untuk diri kamu loh. Lakukan itu untuk diri kamu. Tapi kalau misalnya itu bisa kasih impact ke orang lain, that's bonus. Betul loh. Setuju banget. Dengan kamu jadi seperti sekarang, banyak cowok yang mau dengan kamu, banyak klinik yang mau mempekerjakan kamu, itu bonusnya. Betul dong. Tapi nomor satu, kerjakan untuk diri kita sendiri. Setuju. Jangan kerjakan untuk orang lain. Benar. Setuju banget. Kamu sudah kasih contoh yang luar biasa, Sharon. Iya. Sharon, kamu pakai obat nggak kemarin? Atau treatment, atau ke klinik? Enggak sama sekali dok. Saya bener pure defisit kalori. Oke. Karena buat saya kayak, kalau obat-obat kayak gitu, kan kita nggak tahu ya dok, kandungannya apa di dalam obatnya itu. Ditambah, kalau kita tanya ke penjualnya nih, pasti kan penjual bakal bilang kayak, bisa kok bener, bagus. Tapi kan kita nggak tahu. Kamu tanya ke saya bilang bisa, produk saya juga ada soalnya. Oh ya ada, kalau dokter saya bisa percaya dok. Tapi kalau waktu itu saya belum kenal dokter gitu kan. Dan saya asal kayak cari mungkin orang-orang yang asal beli gitu, saya kan nggak tahu dok. Oke, di sini aku pengen ngomong kayak gini ya. Ketika kalau banyak orang ya, orang pengen diet, pengen kurus ya, kebanyakan orang langsung mencari suatu produk ya. Boleh atau enggak? Menurutku boleh. Ya. Kenapa sih aku menghadirkan siaran di sini? Karena menurutku ini adalah langkah yang paling benar. Ya. Nomor satu yang kamu butuhkan kalau kamu pengen diet dan pengen cantik seperti dia, ya adalah kemauan, niat. Yang dilakukan itu adalah kemauan dan niat. Dengan defisit kalori, ngurangin makan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain itu sangat membantu aja. Aku punya cerita kayak gini, Sharon. Kalau misalnya kamu suatu hari jadi dokter yang sukses, luar biasa, terkenal. Amin, dok. Jauh lebih terkenal daripada Dr. Richard dan dikenal internasional. Amin. Amin, dok. Sangat saya aminin, dok. Jangan lupa saya tapi. Terus waktu kamu terkenal, kamu diwawancara. Apa sih buat kamu terkenal? Apa sih yang buat kamu sesukses dan terhebat sekarang? Aku kasih pilihan kamu ya. Yang pertama, karena kedua orang tua kamu yang sudah support luar biasa, ngasih sesuatu yang luar biasa dari kamu dari kecil sampai detik seperti sekarang. Yang kedua, karena kamu dipilihin sekolah ya semua yang terbaik. Sekolah-sekolah ya semuanya the best of the best, semua yang terbaik dari yang terbaik semuanya. Yang ketiga, kamu dicariin lingkungan yang bagus, teman-teman yang luar biasa yang support kamu luar biasa semuanya. Yang keempat, karena memang kamu punya niat, kamu punya integritas, dan kamu memang bekerja keras dari dulu. Aku pengen tanya, yang mana yang bisa buat kamu sukses? Pasti yang keempat sih dok. Walaupun tiga-tiganya menurut saya itu juga sangat mendukung sih dok. Pasti nomor 4. Ya. Apakah nomor 1 nggak penting? Sangat penting. Apakah nomor 2 tidak penting? Penting juga. Apakah nomor 3 tidak penting? Penting juga. Tapi apalah gunanya tanpa nomor 4? Ya, benar, setuju. Dengan ada nomor 4 ini, kamu bisa sukses sendirian. Ya. Tapi 1, 2, 3 akan mempermudah jalan sukses kamu. Ya. Akan mempercepat jalan sukses kamu. Ya. Setuju. Kamu nggak bisa les, terus kamu keluar dari les, kamu akan bilang, "Ma, aku pasti jadi presiden lah ya. Soalnya aku les di situ." Iya. Ma, aku pasti jadi dokter yang hebat ya, karena aku sekolah di situ. Gak bisa. Itu bukan jaminan. Benar. Itu bukan jaminan. Ketika kamu juga diet, apakah kamu pakai obat ini, kamu pasti akan jadi kurus? No. Apakah kamu treatment ini, kamu jadi kurus? No. Yang nomor 1 adalah punya niat. Ya. Benar dok. Benar. Dokter, obat, treatment hanya membantu kamu untuk jalan ke arah sana. Dan ketika itu gagal, jangan salahkan yang bantu, salahkan niat kamu. Ya, setuju sih dok. Benar. Karena banyak orang yang gagal dia juga sebenarnya karena niatnya tuh sebenarnya belum kekumpul juga gitu. Jadi kadang juga nggak sabar sih dok lebih tepatnya ya. Karena saya dulu pernah ngalamin juga gitu. Rasa mungkin niat saya juga belum terlalu kekumpul dan kesabaran saya yang setipis tisu dibagi 5 ini
Jadi waktu baru diet 2 minggu saya ngerasa nimbang belum ada progres tuh langsung menyerah gitu aja gitu. Padahal itu kan bagian dari proses yang harus sabar gitu kan. Gak gampang gitu buat turun berat badan gitu sih. Harus konsisten juga yang terpenting. Oke, sekarang Sharon, banyak dong yang bilang kamu cantik. Gak ada yang nginget kamu dulu gendut. Nggak adil itu dunia sekarang ya. Ya. Cantik, cakep, gitu. DM, ya. Kenalan. Ya, gitulah kurang lebih. Apa privilege orang cantik? Kamu ngerasain nggak? Kalau dari saya sendiri di kehidupan nyata di real life sih sebenarnya gak juga sih. Sebenarnya kayak biasa aja sebenarnya kalau di real life. Kayak mungkin kalau teman-teman kuliah saya pun juga kayak ya udah kayak paling kalau ngeliat foto saya sekarang kayak nggak nyangka gitu. Oh ternyata lu dulu pernah segemuk ini ya gitu loh. Gak ada gitu atau kamu nggak sadar kamu dapat privilege? Nggak sadar. Dosen kalau nguji kamu senyumin. Gimana ya? Ya mungkin ada dikit-dikit kali itu. Wah ada dikit-dikit, ada banyak. Ada dikit-dikit. Kamu tau gak apa yang aku paling benci? Kalau misalnya kita tuh tesis misalnya kayak gitu ya, skripsi ya. Kalau misalnya cowok dengan cewek kayak gitu, pasti yang kayak gini punya, kamu bego ya? Kamu kayak gini aja gak bisa. Coba kalau misalnya cewek cantik. Ya dek, kamu dek yang kayak gini aja kamu gak paham dek. Ada sih dok, itu pasti ada sih. Pasti ada sih. Aku punya cerita dulu. Gimana? Jadi waktu aku koas, koas pertamaku itu di bedah. Oh bedah. Di bedah. Langsung bedah. Iya, waktu pertama tuh aku langsung bedah. Dan aku masih ingat itu tuh minggu ke-7ku. Dan pada waktu itu kan capek kan jaga malam. Capek jaga malam. Dan waktu itu aku nemenin operasi sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi nemenin operasi, kakak tingkatku pada waktu itu potong satu bagian usus. Terus dikasih ke aku. Terus, Richard tolong kamu PA-kan ini. Jadi mau di-lab-kan ini, kasih ke keluarganya, tolong lab-kan ini. Terus aku pegang, terus pada waktu itu aku capek banget karena aku belum tidur sama sekali. Dan aku kasih ke temen cewekku. Cantik pula temen cewekku itu. Temen jaga sama-sama kayak gitu ya. Tolong dong ini kasih ke pasien. Karena jaganya barengan ya. Tolong dong kasih ke pasien itu dong, suruh di PA-in, kasih temen cewek. Habis kasih aku tidur sebentar. Tidur cuma 1 jaman kayak gitu punya. Terus paginya tiba-tiba heboh. Mana nih ususnya belum dikasih ke pasien ya mana nih? Dan aku tuh enteng banget bilang, kan aku kasih ke temanku. Kebilangan kayak gitu. Ya bagi aku kayak ngelempar kesalahan gitu kan. Iya. Terus temanku, masalahnya temanku cantik pula kan bangke. Dibela itu. Terus dia bilang, gimana kak? Aku lupa, aku cakap sini punya. Nah aku bilang kan bukan salahku dong, kan aku kasih dia. Aku bilang kan kayak gitu. Terus di sidang dikumpulin, habis aku dimaki-maki. Cuma gara-gara, jadi dia lupa. Itu kesalahan. Gitu, kayak. Hilang. Waduh. Hilang. Entah dia itu juga capek atau kayak gimana, dia taruh di mana, yang jelas usus itu hilang. Itu masalah besar, aku tahu itu masalah besar, karena kan ya nggak mungkin dong perutnya dibuka lagi terus diambil lagi, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Aku tahu banget itu masalah besar, tapi masalahnya kan menurutku itu bukan salahku, ya kan. Dan dia kayak pura-pura bodoh kayak gitu punya, hilang kayak gitu punya. Terus aku di sidang, habis aku dimarahin, aku kira aku nggak kena marah loh, aku kena marah habis-habisan. Memang aku salah sih, memang aku salah. Cuma cewek itu nggak kena marah gitu. Iya sih. Itulah privilege orang cantik ya. Tapi banyak kok dok yang cowok-cowok yang ganteng kalau ke dokter yang cewek juga privilege. Iya kan makanya dibedah kan, bedah kan kata-kata residennya cowok semua. Iya sih dok, kalau dibedah ya. Dibedah kan kata-kata cowok semua. Iya, belajar jahit aja kamu pasti. Sini dek, itu belajar jahitnya kayak gini. Kalau cowok kan kayak gini, salah itu. Udah dari depan kayak gini pula. Paling dikeplak dikit pakai klem. Cuma kalau cewek kayak gini punya kan, kalau jadi kakak tingkatnya salah, itu pegangnya kurang benar ya. Cuma kalau kamu ngelebar kemarin kan, aku nggak bisa kayak gini dari depan, dari jauh bahkan dari zoom. Gak nyampe juga dok kegedean. Iya. Kamu aja nggak sadar. Jadi cantik itu privilege-nya luar biasa loh. Cantik itu privilege-nya luar biasa. Terus kalau ngelamar kerja juga, gitu ya dok. Iya, ya suka nggak suka sih. Dunia ini memang kejam. Penampilan itu salah satu yang penting, bukan salah satu sih. Nomor satu yang penting. Gitu ya, dok. Nomor satu yang penting. Bayangin kalau orang yang
apa ya, datang ke kamu, nomor satu yang kamu nilai kan pasti penampilan ya. Iya. Atau kayak gini, aku tanya dengan kamu deh. Kalau kamu beli baju, nomor satu yang kamu lihat apa ya dulu? Harganya dulu kah? Modelnya dulu pasti. Modelnya dulu. Kalau kamu lihat mobil, apa dulu yang kamu lihat? Torsinya dulu? Modelnya dulu. Modelnya dulu. Iya. Di mana-mana seperti itu. Iya. Dan suka atau nggak suka itu yang terjadi. Oke, thank you Sharon. Ya. Ini mau jadi dokter apa nih kamu? Sebenarnya sempat kepikiran sih dari lama pengen SPKK sih dok. Oh SPKK. Ya, cuman terakhir kayak bimbang antar SPKK atau anestesi sih. Anestesi, oke. Antara itu. Wish you all the best lah pokoknya. Ya, amin. Mau jadi dokter. Kalau pengen jadi SPKK jangan di ini dulu ya, jangan di estetik dulu ya. Iya dok. Nggak diterima nanti kamu. Oh iya. Jangan ya dok. Ya. Oke dok. Oke lah, mudah-mudahan kamu sukses, sehat, jangan gendut lagi. Ya, semoga. Jangan sampai. Jadi kalau sekarang stres ngapain? Kalau sekarang sih lebih ke ya paling tetap makan buah gitu sih dok. Tetap makan buah. Maksudnya tetap udah makan nasi, cuman tetap dikontrol sih. Jangan sampai kayak kebablasan kayak mengulang 2018 lagi aja gitu. Nggak mau lagi ya? Jangan lagi sih. Jangan lagi. Sengsara. Sengsara. Tapi biasanya orang kayak kamu nanti pada waktu hamil nanti naiknya bakat badannya banyak banget. Iya. Walaupun waktu sebelumnya saya nggak ini tuh. Sebelumnya nggak. Oh susah ya. Masalahnya kan kita berbicara hormonal. Kalau hormonal ini kan susah banget kamu lawan ya. Keinginan makannya itu kan datangnya itu dari hormonal, bukan dari sini lagi sudah. Iya sih, benar. Dari hormonal itu lebih sulit lagi. Ya. Jadi pelajaran untuk kita sama-sama, jadi inspirasi untuk kita sama-sama. Thank you Sharon sudah berbagi di sini semua. Terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya. Tanya dokter Richard.